Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Ghislaine, sang Baron Fenris, telah mendeklarasikan perang melawan wilayah Count Cabaldi yang merupakan pemilik biji besi terbaik di utara. Sementara itu di dalam tenda, terlihat Claude yang sangat kegirangan. Sebab, tuan mudanya benar-benar telah memilih waktu yang sangat tepat untuk berperang. Semua orang mengetahui bahwa wilayah Count Cabaldi memiliki pertahanan yang tak tertembus, namun mereka juga tak berani keluar begitu saja. Dan jika terus seperti ini, maka mereka semua akan mengalami kelaparan, dan pada akhirnya perang akan dimenangkan oleh utilitas. Alfoy paham jika ini adalah rencana perang yang brilian, tapi kenapa juga kegembiraan membuat para mage ikut ke tempat ini? Padahal mereka tidak perlu melakukan apapun. Claude dapat menduga jika tuannya pasti ingin mereka liburan di tempat ini, dan sungguh senang bisa bersantai seperti ini dibandingkan bekerja di wilayah Fenris. Karena mereka memiliki hobi yang sama, maka Claude mengajak Alfoy untuk berjudi saja. Alfoy langsung bersemangat, bahkan segera menanyakan berapa jumlah yang mereka pertaruhkan kali ini. Hanya saja, kesenangan mereka harus terganggu sebab sang Lord Fenris telah masuk ke dalam tenda dan memanggil mereka. Tanpa pikir panjang, Ghislaine meminta Claude untuk ikut dengannya, dan Alfoy segera mengumpulkan para mage. Yang benar saja, Ghislaine membawa mereka untuk menggali sebuah terowongan. Sejak awal, Alfoy memang sudah curiga jika tuannya memiliki rencana buruk untuk mereka. Claude tak mengerti kenapa tuannya harus melakukan hal itu. Padahal, pasukannya sudah mengepung musuh dan bisa menang dengan mempertahankan posisi sambil menunggu pihak musuh kelaparan. Bagi Ghislaine, rencana itu mungkin terdengar bagus dan aman, tapi tak ada jaminan pasukan bantuan musuh tidak akan datang, mengingat hubungan Count Cabaldi dengan keluarga Delphine. Sebelum itu terjadi, maka dirinya harus mengambil alih kastil tak tertembus ini dengan sempurna. Walau semua orang menganggap kastil ini adalah benteng tak tertembus sepanjang sejarahnya, tapi dia akan memperlihatkan perang yang berakhir dengan cepat dari yang diperkirakan. Sementara itu, Count Cabaldi yang berada dalam kastilnya begitu kesal, sebab penguasa wilayah terpencil berani melukai telinganya, lalu kabur begitu saja seperti pengecut. Para petinggi anggota dewannya yakin pasukan Baron Ghislaine tidak berdaya melawan senjata yang mereka punya. Sudah jelas, mereka mengubah taktik untuk mengulur waktu sambil menunggu persediaan makanan benar-benar tak tersisa. Bencana alam ini sungguh membuat Count Cabaldi frustrasi. Dan apakah para pengecut itu menunggunya untuk menyerah? Tapi dia didukung oleh keluarga Delphine, jadi takkan ada yang perlu dikhawatirkan. Dia takkan menyerahkan tambang biji besi yang dikuasainya. Apapun yang terjadi, bantuan pasti akan segera datang. Jadi, mereka hanya perlu bersabar sambil bertahan sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, salah satu pasukannya melaporkan tindakan aneh yang dilakukan oleh pihak musuh, di mana mereka tiba-tiba saja menggali tanah secara terbuka, dan hal ini sangatlah konyol. Para anggota dewan tertawa sebab menganggap Baron Fenris pastinya frustrasi karena tidak bisa menghancurkan benteng ini secara langsung. Jadi, dia mencoba menyerang dari bawah. Lalu Count Cabaldi memerintahkan kesatrianya untuk menempatkan pasukan di gerbang selatan, karena terowongan itu pastinya menuju ke sana. Saat kepala mereka sudah keluar dari bawah, maka mereka hanya akan menjadi sasaran empuk. Setelah itu, Count Cabaldi akan memerintah pasukannya membuka gerbang dengan perang secara terbuka melalui pasukan yang pastinya telah unggul dalam jumlah. Hal ini tentunya akan melemahkan pertahanan tembok kastil. Tapi tak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab pasukan yang berjaga di sana didukung oleh senjata kuat. Count Cabaldi tidak memungkiri rasa terkejutnya kepada Baron Fenris yang memulai perang dengan cara seperti ini, tapi dia tetaplah pemimpin muda yang masih tak tahu apa-apa. Beralih ke malam hari ini, pasukan Ghislaine bergerak secara diam-diam dengan gerobak mereka ke atas pegunungan. Gerobak itu terlihat sangat besar dan berat, tapi orang-orang yang mengambil tugas ini memiliki fisik yang menakjubkan untuk mengatasinya. Yang benar saja, orang-orang ini adalah ras suku dwarf, dan mereka sungguh kesulitan membawa gerobak berat ke tempat yang tinggi tanpa obor untuk melihat. Mereka semua tampak ragu akan apa yang mereka lakukan, dan Galbarich, yang merupakan pemimpinnya, meminta orang-orangnya untuk diam. Sebab ini adalah keputusannya untuk mengikuti penguasa muda itu. Lagian, keberhasilan perang ini tergantung pada apa yang mereka bawa, dan Galbarich yakin benda buatannya pasti akan bekerja tanpa kegagalan.
Kembali beberapa saat sebelumnya, saat Galbarik dan orang-orangnya berhasil dicegat ketika ingin meninggalkan wilayah Fenris. Saat itu juga, Ghislaine mengungkapkan keinginannya untuk mempekerjakan mereka. Dikarenakan penjelasan akan sulit dimengerti, maka Ghislaine sedikit memperagakan benda yang harus dibuat oleh Galbarik. Yang benar saja, Ghislaine mencoba membungkus api unggun mereka, dan uap panas itu membuatnya mengembang. Meski sudah melihat hal itu, Galbarik masih butuh sedikit penjelasan. Ghislaine pun ingin mereka memperhatikan benda di depannya yang mengembang dan melayang, disebabkan udara panas di dalamnya naik mengisi kantong kain dari dalam. Seketika Galbarik menyadari sesuatu saat Ghislaine ingin membuat sesuatu yang bisa terbang di langit. Akan tetapi orang-orang belum mengerti apa spesialnya kain yang mengembang tersebut. Kedua mata Galbarik seketika bercahaya. Sebab jika itu angin, maka kain itu pastinya akan berkibar ke samping seperti layar pada perahu. Tapi kenapa malah mengembang? Agar lebih jelas, Ghislaine menggambarnya. Dan jika berhasil membuat kantong udara yang jauh lebih besar dari ini, maka terbang tidaklah mustahil. Hanya saja, sebelum menjelaskannya lebih lanjut, Galbarik yang penuh ketertarikan segera mengambil ranting di tangannya. Dia langsung saja melanjutkannya, dan jika memasang keranjang besar yang bisa dinaiki oleh seseorang hingga menghasilkan udara panas, maka terbang dapat berhasil. Hanya saja, Galbarik penasaran bagaimana Ghislaine bisa memikirkan cara seperti ini dengan pemanfaatan uap panas. Ghislaine menjawab bahwa dia menemukannya secara tidak sengaja saat mengeringkan pakaiannya di atas api. Galbarik tidak memungkiri, penjelasan ini membuatnya sangat bersemangat, bahkan jantungnya berdebar-debar. Dia akan menciptakan sesuatu yang belum pernah terlihat. Dan Ghislaine yakin dengan pencapaian itu, maka rasnya takkan dianggap rendah di wilayahnya. Tanpa basa-basi, Galbarik memintanya untuk segera menunjukkan jalan ke tempat pembuatan benda itu karena dia ingin langsung mengujinya. Kembali ke perang, di mana Ghislaine sudah menunggu mereka semua di atas tebing. Di sana, Ghislaine tersenyum sambil memuji Galbarik dan rasnya memang bisa diandalkan, khususnya dengan kekuatan fisiknya yang hebat. Bagi Galbarik, hal ini tidaklah sulit bagi bangsanya yang terlahir di lingkungan keras. Lalu Belinda membawa topeng tuannya sambil melaporkan bahwa para kesatria dan mage telah bersiap sesuai yang direncanakan. Di saat yang sama, Alfoy tak dapat menyembunyikan rasa kesalnya sebab mereka semua sudah menggali tanah dengan susah payah. Tapi semua itu hanyalah pengalihan. Ghislaine paham, tapi pasukannya harus dalam keadaan sempurna dalam perang. Dan tugas mage adalah yang paling gampang di antara yang lainnya. Sekarang sudah saatnya untuk berpesta, dan malam ini akan menjadi kejatuhan sang benteng tak tertembus di sepanjang sejarah. Kaor tersenyum, sebab rencana tuannya selalu saja gila, dan hal inilah yang membuatnya bersedia mengikutinya meski harus memberikan hidupnya. Sekarang, Ghislaine menyuruh semua kesatriannya bersiap, sebab mereka sebentar lagi akan mendarat tepat di jantung musuh dengan memberikan amukan serta kematian. Seperti latihan serta rencana mereka, maka mereka akan menyerang dari udara, lalu menyusup ke dalam tembok serta mengambil alih kendali benteng bagian dalam, kemudian membuka gerbang luar untuk membiarkan kavaleri yang dipimpin Gilion masuk. Meski begitu, pasukan Count Cabaldi tetaplah pasukan terbaik di utara, dan menghadapi mereka tidaklah mudah walau para kesatriannya sudah menguasai mana. Tapi sebuah fakta harus diketahui mereka semua, di mana musuh di kemudian hari akan jauh lebih kuat dari ini. Dan jika mereka semua tidak bisa mengatasi level perang seperti ini, maka wilayah Fenris takkan punya masa depan. Saat raut wajah semua orang tegang, Ghislaine tersenyum dan meminta mereka semua tidak khawatir. Semua itu karena mereka telah menerobos hutan monster yang tidak pernah disentuh oleh siapapun, bahkan memenangkan perang yang dianggap mustahil untuk dimenangkan. Kali ini pun pasti akan sama karena dirinya berdiri di garis depan bersama mereka. Ghislaine bertanya, apakah semua kesatria siap untuk berperang? Mereka pun berteriak dan akan mengikuti tuannya sampai kapanpun tanpa peduli perang seperti apa itu. Mereka juga tidak takut dan sudah saatnya menunjukkan kekuatan dari wilayah Fenris. Karena semangat seluruh pasukannya sudah sempurna, maka Ghislaine memakai topengnya. Sekarang saatnya menunjukkan cara jitu perang terbaik. Dengan bantuan para mage yang membuat api dengan sihirnya, maka balon udara telah siap digunakan. Sementara itu, pasukan Count Cabaldi terus mengawasi musuhnya, dan mereka dapat melihat tak ada pergerakan yang mencurigakan, menunjukkan orang-orang menyedihkan itu hanya menggali tanah siang hari.
Sudah saatnya pergantian jaga, dan berdasarkan situasinya, semua dalam keadaan baik-baik saja. Tak hanya harus makan lebih sedikit, tapi mereka juga harus kurang tidur, dan ini benar-benar menyebalkan. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang terbang di langit. Semua orang tercengang, menatap benda misterius yang datang dari angkasa. Mereka tak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, jadi mereka terus bertanya-tanya sambil mengamatinya. Saat itulah seseorang tiba-tiba turun dari langit untuk menjangkau mereka. Sosok tersebut adalah Ghislaine, yang langsung menangkap salah satu musuhnya. Dalam waktu singkat, dia menebas orang itu hingga tubuhnya terbagi dua bagian. Pasukan yang satunya sangat terkejut hingga terjatuh, dan ini adalah kesempatan kedua bagi Ghislaine untuk menghabisi musuh selanjutnya. Tak ada ampunan bagi musuh, dan inilah cara hidup sang raja tentara bayaran dari masa lalunya. Setelah itu, baik Kaur maupun Belinda ikut turun untuk mengeliminasi musuh. Hanya ada satu perintahnya, Ghislaine ingin semua musuh dihabisi, karena mengampuni lawan adalah tindakan manusia. Bunuh mereka semua, jangan ada satu pun yang tersisa.